Awalnya gue ingin bahas tentang Hideaki Anno, sang kreator Evangelion, dan masa lalunya sebenarnya. Tapi gue berpikir kalau topik ini mungkin kurang related dengan kebanyakan orang. Karena orang-orang, utamanya yang hanya nonton seri reboot Evangelion dan gak sempat nonton seri Neon Genesis-nya, pasti banyak bingung dengan seri ini. Jadi gue lebih prioritasin yang lebih urgent, yakni gue bakal bahas ending dari Neon Genesis Evangelion yang menurut gue benar-benar nyerang psikis banget sebenarnya. Jadi balik lagi dengan gue yang punya suara nggak begitu bagus, tapi mungkin bisa memberikan manfaat nih bagi kalian semua. Yo, seperti yang gue bilang di awal video, gue bakal bahas seri anime Evangelion, terutama tentang ending dari Neon Genesis Evangelion dan apa yang sebenarnya direncanakan Shield dan Nerf sebenarnya. So, kalian yang ingin tahu tentang kisah di balik suatu film dan apa motivasi yang melandasi suatu film dibuat, gue sangat rekomendasiin buat subscribe channel ini sekarang juga. Jadi, nggak usah banyak basa-basi lagi, videonya dimulai. Seri anime Hideaki Anno, yakni Neon Genesis Evangelion, adalah salah satu karya animasi terbesar sepanjang masa. Seri ini juga salah satu dari sekian kisah yang memiliki ending paling aneh dan membingungkan sepanjang masa. Sementara daya pikat utama dari seri ini adalah robot raksasa melawan monster yang tidak kalah besarnya, itu hanya sekedar tontonan biasa saja. Sementara endingnya membuat penonton tahu kalau yang mereka tonton sedari awal hanya bumbu kecil saja daripada rahasia besar yang terkuak setelahnya. Ano ingin menciptakan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pertempuran tanpa berpikir. Sebaliknya, ia menciptakan entitas yang begitu kompleks untuk seri yang membuat manusia menjadi seakan semut dan menampilkan kematian sebagai suatu hal yang tak bisa dihindarkan. Anime ini berurusan tentang tema-tema besar agama, isolasi, dan apa artinya menjadi manusia. Neon Genesis Evangelion kemudian di masa depan menjadi inspirasi untuk berbagai serial anime, seperti Gundam contohnya. Tapi yang terjadi di luar sana bahwa terdapat ekspansi cerita dari kisah serialnya yang dibuat dalam 4 judul film yang menceritakan kembali seri Evangelion dan menulis ulang akhir kisahnya. Tapi untuk video ini gue bakal bahas tentang ending seri animenya dulu, karena kebetulan film keempat dari Rebuild belum tersedia di Indonesia, jadi gue belum punya wewenang untuk bicara banyak tentang film ini. Nah, ending Neon Genesis Evangelion yang banyak dianggap sebagai yang paling membingungkan dan sama sekali tidak terduga bahwa itu yang akan diserahkan Ano pada kita karena 2 episode terakhir menjadi ujian yang ambigu dari pikiran seorang manusia daripada pertempuran epik yang diharapkan untuk menentukan takdir umat manusia. Serial ini dimulai di Tokyo 3 setelah peristiwa mahadahsyat yang disebut Second Impact. 2 juta orang terbunuh, lapisan es kutub mencair, dan para ilmuwan mengkonfirmasi keberadaan Adam dan Lilith, 2 original angel yang diciptakan oleh ras nenek moyang. Adam dan Lilith adalah 2 benih kehidupan, makhluk luar angkasa yang masing-masing bertanggung jawab atas terciptanya angel dan manusia. First Impact terjadi miliaran tahun yang lalu ketika Lilith jatuh ke bumi. Adam kala itu sudah ada di sini, sudah ada di bumi, siap untuk menciptakan ras angel. Adalah bencana sebenarnya apabila ada 2 benih kehidupan berada di planet yang sama. Jadi hanya boleh ada satu nih yang menang. Adam dan Lilith dilengkapi dengan senjata maha kuat yang disebut sebagai tombak Longinus, dan saat tombaknya Adam aktif, tombak itu justru kemudian membiusnya. Hal ini yang kemudian membuat Lilith menjadi benih kehidupan di bumi dan ia menciptakan ras manusia. Sekarang, setelah peristiwa apokaliptik, umat manusia menghadapi malapetaka lain, yakni monster yang mereka sebut sebagai angel, yang merupakan anak-anaknya Adam. Malaikat-malaikat ini bukanlah malaikat bersayap yang sering digambarkan dalam kitab-kitab agama. Sebaliknya, angel pada Evangelion adalah bentuk mengerikan yang bertujuan merebut kembali bumi dan menghancurkan umat manusia. Untuk melawan para angel, organisasi misterius bentukan PBB, yakni Nerf, menciptakan robot raksasa yang disebut sebagai Eva, yang hanya bisa dikemudikan oleh orang-orang tertentu saja. Ikari Shinji adalah salah satu dari sedikit orang yang terpilih dan dapat menggabungkan sistem sarafnya dengan Eva Unit 01. Shinji bersama pilot lainnya pun maju di garis terdepan dan bertempur melawan Angel. Namun, ketika Shinji dan pilot lainnya berpikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu pengorbanan untuk menyelamatkan umat manusia, mereka sebenarnya dimanipulasi oleh Nerf dan Shield.
SEAL adalah organisasi rahasia pemerintah lainnya, dan bila diartikan berdasarkan katanya, maka SEAL artinya jiwa dalam bahasa Jerman. Para pemimpin SEAL menggunakan para pilot EVA untuk menciptakan Ter-Impact dan melaksanakan Human Instrumentality Project. Nah, Human Instrumentality ini adalah konsep penting untuk memahami anime Evangelion dan ending ceritanya nanti. SEAL ingin menjadikan Ter-Impact sebagai langkah selanjutnya dalam evolusi manusia yang melibatkan pemaksaan semua jiwa manusia di bumi bersatu dalam suatu wujud entitas. Di sini, manusia dapat mengisi lubang di hati dan pikiran satu sama lain, yang tampaknya adalah obat untuk kesepian dan rasa tidak aman. Dalam bentuk ini, manusia dapat menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Meskipun tidak ada tanda yang jelas tentang kapan Human Instrumentality dimulai, namun dapat dikatakan bahwa kejadian itu terjadi pada akhir episode 24, dengan episode 25 dan 26 menggambarkan proses yang terjadi pada setiap jiwa-jiwa yang mengalami Human Instrumentality, yang digambarkan melalui Shinji dan penolakannya terhadap proses ini. Episode 24 berakhir pada kematian Angel ke-17 dan yang terakhir, yakni Kaworu Nagisa, di tangan Shinji. Kaworu meminta kematian sebagai tindakan akhir dari kebebasannya, karena ia menyatakan dirinya tidak ingin lagi menghancurkan umat manusia. Ia malah ingin manusia yang sekarang tetap bertahan. Bila dilihat dari sisi manusia, kematian Angel terakhir tentu menjadi kabar baik yang membebaskan manusia dari belenggu Angel. Tapi faktanya, kematian Kaworu adalah awal dari malapetaka yang direncanakan oleh SEAL. Tidak secara jelas ditunjukkan bagaimana atau mengapa, tetapi dengan kejadian-kejadian aneh dari episode berikutnya dapat disimpulkan bahwa Human Instrumentality Project telah dimulai. Kematian Kaworu sangat dramatis, epik, dan terasa seolah-olah semua orang sedang tertati-tati di jurang bencana. Tapi Ano menumbangkan harapan ini dengan 2 episode terakhir yang hanya didorong oleh dialog-dialog psikis saja. Kedua episode itu benar-benar mengubah tone Evangelion karena tidak ada Eva yang ditampilkan dan tidak ada pengungkapan dramatis tentang seperti apa rupa dari Human Instrumentality itu sebenarnya. Sebaliknya, Anu lebih memilih pandangan yang jauh lebih introspektif pada kiamat dan apa yang terlintas dalam pikiran seseorang saat mereka larut menjadi suatu bentuk jiwa. Pada episode 25, Shinji diperlihatkan duduk di ruangan gelap. Di sini ia merenungkan siapa dirinya sebenarnya dan menyadari betapa kesepiannya dia. Di sekelilingnya, para tokoh Evangelion mulai menanyakan Shinji tentang kehidupan, serta mencoba mengurai pengalaman dan trauma mereka sendiri. Saat semua masalah bercampur, inilah yang menggambarkan bagaimana setiap orang perlahan-lahan berkumpul, menyatukan hati dan pikiran. Mereka semua akhirnya saling mengenal ketakutan terdalam mereka, kenangan terburuk mereka, dan kecemasan terbesar mereka. Dengan bersatu, entah bagaimana mereka akan saling mengisi lubang di hati masing-masing. Semuanya ditelanjangi karena perlahan-lahan menjadi satu. Kemudian di episode 26, di mana Human Instrumentality nyaris selesai, Shinji masih berusaha memahami tujuannya di luar menjadi pilot EVA. Dia merenungkan tempatnya di dunia, dan akhirnya menyadari bahwa dia ingin tetap menjadi dirinya sendiri. Dia menolak untuk berasimilasi menjadi makhluk tak berbentuk dan malah menggenggam sisi kemanusiaannya. Dengan penolakannya terhadap Human Instrumentality, mungkin muncul momen yang paling membingungkan dari seri ini, di mana teman-teman dan keluarganya berdiri di sekeliling Shinji dan bertepuk tangan dan berkata, "Selamat, congratulations Shinji." Terasa begitu anti klimaks sebenarnya, bahwa seri ini tidak menggambarkan tentang melawan monster, tetapi tentang kedamaian. Itu beneran ada atau enggak? Hidup datang dengan rasa sakit, kesepian, dan kesedihan, tetapi itu jauh lebih baik daripada tidak merasakan apa-apa. Shinji sedang diberi ucapan selamat karena mengenali emosinya sendiri dan melihatnya sebagai apa yang ia inginkan. Akhir cerita anime ini tentu membuat penggemarnya murka, karena akhir cerita aslinya malah diubah menjadi pengalaman psikisnya Shinji. Gainax sebagai studio kreator Neon Genesis Evangelion diketahui sedang mengalami kesulitan finansial kala itu. Jadi kurangnya sumber daya menjadi penyebab akhir seri yang aneh dan tidak lengkap ini. Semua dana sudah habis untuk membuat pertarungan hebat pada episode-episode sebelumnya, dan tak ada lagi nih yang tersisa untuk episode klimaks. Tapi bukan hanya perkara finansial saja sebenarnya. Ano juga tidak tahu bagaimana dia harus mengakhiri serialnya ini. Neon Genesis Evangelion lahir dari depresi 4 tahunnya Ano, jadi dia bergulat dengan bagaimana merangkum tidak hanya akhir dunia, tapi juga akhir dari penyakit mentalnya. Dia terus berjuang dan akhirnya menulis ulang banyak kisah Evangelion sebagaimana terjadi pada The End of Evangelion.
yang secara eksplisit menunjukkan apa yang terjadi selama human instrumentality. Original ending menggambarkan bahwa terlepas dari penderitaan tentang keberadaan kita, itu masih jauh lebih baik daripada tidak merasakan apa-apa. Tidak ada obat yang tepat untuk rasa kesepian atau kebencian diri atau emosi negatif apapun yang datang dengan menjadi manusia. Jadi pada intinya, Neon Genesis Evangelion adalah anime tentang mengakui depresi dan kesepian, dan menyadari bahwa kehidupan terkecil pun memiliki tujuan. Tidak ada tuh kekuatan yang lebih tinggi atau organisasi rahasia apapun yang dapat benar-benar mengendalikan nasib seseorang. Sangat penting bahwa orang-orang sebaiknya berpegang pada pengalaman mereka sendiri untuk tetap sadar siapa diri mereka sebenarnya. Videonya selesai.